Oke guys, welcome back again to my channel. Oke, di video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara menjadi YouTuber pemula. Nah, sekarang semua orang katanya ingin menjadi YouTuber karena melihat seorang YouTuber menghasilkan uang yang banyak dari video yang mereka upload, maka banyak sekali orang yang ingin menjadi YouTuber. Oke, nah tentunya ketika Anda ingin menjadi YouTuber, ada beberapa hal yang harus Anda ketahui dan yang harus Anda miliki. Yang pertama, kita langsung saja. Kita harus mempunyai tema. Oke, jadi tema apa yang akan kita usung dari video kita, ya? Apakah tentang tutorial, tentang review, tentang mungkin menjadi seorang public speaker dan lain-lain. Oke, ini sesuai dengan hobi kalian masing-masing, ya. Kenapa sesuai dengan hobi? Karena ini tidak akan menjadikan sebuah pekerjaan yang sangat berat, karena ini merupakan hobi kalian. Jadi kalian membuat video hobi kalian gitu ya. Kalau saya di sini tutorial, kebetulan saya senang dengan teknologi, jadi saya membuat channel YouTube tentang teknologi atau tentang tutorial seputar teknologi ya. Nah, yang selanjutnya adalah tentukan nama YouTube channel Anda. Nah, sebelum Anda membuat YouTube channel, terlebih teman-teman harus searching dulu. Kira-kira nama YouTube yang bagus, yang sesuai, yang bisa diingat, yang gampang dicari oleh para penonton kita. Nah usahakan nama YouTube kita tidak boleh sama dengan channel-channel yang sudah ada. Jadi sebelum kita membuat YouTube channel, kita harus searching dulu ya. Apakah YouTube channel kita ini apakah sama dengan nama channel orang lain ya. Jadi ketika saya membuat YouTube channel saya ini bernama Edu Channel ya, saya tidak searching dulu YouTube tersebut, nama YouTube itu. Nah, setelah beberapa hari setelah saya membuat YouTube channel, saya melihat, saya searching Edu Channel, ternyata yang muncul banyak sekali gitu, yang namanya Edu Channel. Jadi saya ganti menjadi Yasa First gitu ya. Nah, saya searching lagi Yasa First, ternyata tidak ada yang punya, jadi cuman punya saya saja itu ya, supaya nanti channel Anda bisa gampang dicari oleh penonton itu ya. Nah, ini yang paling penting, tentunya kalian harus bisa editing ya, karena dalam hal ngedit video ataupun dalam hal edit foto ya, karena ini sangat berguna sekali ketika Anda ingin mengupload video. Tentunya video Anda harus diedit, harus bagus. Kemudian setelah itu kalau di YouTube namanya thumbnail, jadi kita harus bisa mengedit foto supaya thumbnail kita menjadi lebih bagus dan lebih menarik sehingga orang melihat video kita ya. Nah, kalau saya biasanya menggunakan laptop, tidak menggunakan HP, jadi lebih gampang untuk dalam mengedit video maupun mengedit foto dalam buat thumbnail saya. Nah, yang selanjutnya adalah nah ketika kita sudah mempunyai beberapa tema tadi, ketika kita sudah membuat nama channel dan kita sudah membuat video kita, nah tentunya ada yang namanya metadata video. Jadi ini meliputi beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita mengupload video kita, terutama bagi para YouTuber pemula. Ini akan menjadi banyak pesaingnya ya. Yang pertama berkenaan dengan judul video Anda, kemudian deskripsi dari video yang ingin diupload, kemudian thumbnail ya, kemudian tag video. Jadi beberapa kata yang kalian sematkan di video Anda sehingga ketika orang mencari maka akan dengan mudah video Anda muncul di beranda pencarian. Kita bahas satu persatu dari judul. Ini contoh dari YouTube saya sendiri. Semuanya kita bahas dari judul terlebih dahulu. Judul dari video yang akan kita upload. Dan ini salah satu contoh judul yang ada di YouTube saya. Kita lihat. Ini judulnya tutorial Canva Pro gratis bagi pemula di level. Jadi judul ini saya searching dulu di internet ya. Nah, kebetulan ini adalah banyak yang dicari oleh orang. Jadi kita cari keyword dulu untuk memberikan judul
ya dari video kita, tidak sembarang ya. Nah, kita bisa menggunakan YouTube tag ini untuk mencari judul ya, kira-kira yang banyak dicari oleh orang berkenan dengan Canva itu apa. Nah, di sini teman-teman bisa mencari keyword yang bisa digunakan untuk memberikan judul. Oke, dan cara menggunakannya gampang sekali. Teman-teman tinggal ke website, kemudian teman-teman klik keyword tool, oke. Kemudian akan muncul seperti ini website ini, kemudian klik YouTube, kemudian teman-teman cari negaranya, oke. Karena saya fokus untuk upload videonya di Indonesia, maka saya cari di sini Indonesia, oke. Kemudian keywordnya kalian ketik saja di sini ya, contoh tutorial. Oke, jangan lupa nih diganti YouTube ya, karena kita di platform YouTube, jadi kita searchingnya di YouTube ya. Kita akan mencari beberapa kunci yang bisa kita gunakan dan yang sering di searching oleh orang, diketik oleh orang ya. Nah, ini beberapa yang muncul. Jadi keyword ini bisa kita gunakan untuk menjadi judul di video kita ya. Oke, dan ini juga bisa kita gunakan nanti di tag video kita. Kita bisa menggunakan judul ini juga. Oke. Ini beberapa yang sering dicari oleh orang, diketik oleh orang berkenan dengan dari Canva tersebut ya. Tinggal teman-teman pilih sendiri, tinggal klik aja copy sini, kemudian paste ya di judulnya. Nah, di sini. Oke. Nah, kalau teman-teman ini bingung, ini kenapa judulnya banyak sekali? Nah, teman-teman nanti bisa kombinasikan dari beberapa judul atau keyword yang muncul di sini, teman-teman bisa gabungkan menjadi sebuah judul ya. Penggabungan dari beberapa ini, dan ini merupakan juga sama, dari judul ini merupakan gabungan dari beberapa keyword yang banyak dicari oleh orang, kemudian saya gabung menjadi seperti ini. Oke. Kemudian menjadi judul. Nah, ini sangat penting ya. Kemudian nanti akan berpengaruh ketika orang mencari tutorial tentang Canva, maka kemungkinan besar kalau sesuai dengan SEO ya, search engine-nya YouTube, maka kemungkinan video kita akan muncul ketika orang mencari ini. Oke. Nah, yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah yang deskripsi. Oke. Jadi dengan deskripsi ini akan membantu para penonton untuk atau dari YouTube sendiri. Jadi sangat penting sekali dari sini kita tulis ya. Nah, ini deskripsi tentang dari video kita. Kita bahas tentang Canva sendiri. Jadi contohnya seperti ini, teman-teman bisa baca ya. Nah, jangan lupa di sini teman-teman juga copy paste judulnya, kemudian teman-teman taruh di deskripsi juga ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat beberapa kali Canva muncul di sini ya. Nah, ini Canva juga, ada Canva juga, ada Canva. Oke. Nah, jadi ini fungsinya adalah untuk menginfokan ke YouTube bahwa video kita ini ya, untuk SEO-nya sendiri, bahwa ini berkenan dengan tutorial Canva. Oke, jadi kita munculkan lebih banyak tentang Canva-nya, tutorialnya, sehingga bisa dibaca oleh search engine-nya YouTube sendiri, sehingga ketika orang mencari maka akan muncul. Oke. Nah, dan ini saya ambil juga dari ini ya, dari keyword ini tadi, beberapa saya copy paste, kemudian saya membuat paragraf dari masing-masing keyword yang dicari oleh banyak orang ya, sehingga deskripsinya menjadi seperti ini. Oke, ini jangan sampai kosong teman-teman. Oke, nanti kalau kosong maka YouTube sendiri tidak bisa membaca pesan atau isi dari video kita ya, sehingga ini sangat penting untuk diisi. Oke, nah selanjutnya thumbnail. Oke, nah ini thumbnail sangat penting yang harus kita perhatikan, karena rata-rata orang ketika melihat YouTube, mereka tidak melihat judul dari yang kita tulis, tapi mereka pertama melihat thumbnail kita. Oke, karena thumbnail ini menggambarkan semua dari video kita, sehingga kita harus buat thumbnail semenarik mungkin. Nah, ketika orang melihat thumbnail kita, maka dia akan mengklik video kita gitu ya. Sangat penting sekali. Oke, thumbnail dibuat dengan sedemikian rupa, semenarik mungkin, sehingga untuk menarik minat orang dalam menonton video kita. Oke. Nah, ini untuk thumbnail sendiri saya menggunakan Canva
Oke, jadi kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cara membuat thumbnail di Canva, teman-teman bisa klik link video yang ada di deskripsi. Oke, nah selanjutnya tinggal kita klik ini. Video ini tidak dibuat untuk anak-anak, kita klik ya. Nah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah namanya tag. Nah ini sangat penting sekali untuk membantu para penonton kita atau orang yang mencari tentang tutorial Canva. Oke, nah, ini kita harus tulis beberapa keyword di sini. Nah keywordnya juga di sini saya menggunakan keyword dari sini. Teman-teman bisa copy paste kemudian taruh di sini, karena ini sangat penting sekali yang akan membantu nanti ya, supaya nanti video kita bisa muncul di beranda pencarian. Ini jangan sampai kosong, teman-teman harus isi ini. Oke, dari judul, deskripsi, thumbnail, dan tag ini sangat penting semua, jadi teman-teman harus isi semua, tidak boleh kosong. Nah selanjutnya setelah ini ada hal lagi yang perlu kita siapkan. Oke, nah ini tadi yang selanjutnya, mencari kata kunci atau keyword. Oke, yang sudah saya jelaskan tadi ya, teman-teman bisa menggunakan ini ketika kita sebagai YouTuber pemula. Maka penting yang namanya konsisten untuk mengupload video ya. Jadi ketika kita tiap hari mengupload video, maka kemungkinan dari pihak YouTube sendiri akan merekomendasikan video-video kita yang kita upload tiap hari ya. Jangan sampai nanti kita upload seminggu 1 kali, terus 2 kali ya, terus dalam 1 bulan tidak upload sama sekali ya. Itu sangat tidak baik, apalagi sebagai YouTuber pemula ya. Nanti dari YouTube sendiri menganggap kalian tidak ada niatan untuk membuat YouTube gitu ya, sehingga channel kalian tidak akan berkembang. Jadi harus konsisten dalam upload video. Oke, nah demikian tadi sedikit tips bagi YouTuber pemula yang ingin memulai menjadi YouTuber ya. Semoga dengan tips ini dapat bermanfaat bagi para YouTuber pemula dan semoga bisa berkembang ya. Thank you semuanya, sampai ketemu di video selanjutnya.